Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai perlakuan panas pada material non-ferrous untuk material yang terakhir yaitu adalah nikel dan paduannya. Seperti apa? Mari kita lihat. Jadi nikel dan paduannya juga sering digunakan di dunia industri ya, terutama apabila kita memerlukan ketahanan terhadap korosi dan oksidasi. Ya, nikel biasanya dipadukan, ditambahkan paduan dengan Cu, Fe, Cr, Si, Mo, Mn, dan Al. Ya, dan juga nikel biasanya juga bisa dilakukan atau digunakan atau dibuat ya sebagai superalloy ya, di mana ketahanan terhadap temperatur tinggi diperlukan. Ya. Nah, ada beberapa heat treatment yang bisa kita lakukan untuk nickel alloys ya. Contohnya adalah annealing, stress relieving, stress equalizing, solution treatment atau solution treating, dan juga edge hardening. Ya, kita akan lihat satu persatu ya secara singkat saja mengenai heat treatment yang bisa kita lakukan di paduan nikel. Ya, pertama ada annealing. Ya, masih mirip dengan sebelumnya. Ya, annealing itu digunakan untuk melunakkan nikel yang mungkin sudah dilakukan melalui pengerjaan dingin atau pengerjaan panas yang hot hardening atau hot forging atau hot rolling seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan annealing kita bisa melunakkan ya dan bisa meningkatkan ductilitasnya. Ya. Annealing dilakukan di temperatur sekitar 700 sampai 1200 ya, tergantung dari komposisi dari nikelnya, paduan nikelnya, dan juga seberapa besar work hardeningnya itu dilakukan. Ya. Yang berikutnya adalah stress relieving dan stress equalizing. Ya. Stress relieving diberikan ya untuk nikel, paduan nikel yang non hardenable, ya, yang sudah dilakukan pengerjaan. Ya, dia dilakukan untuk stress relieving ini dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir residual stress. Ya, dilakukan di temperatur sekitar 430 sampai 870 ya, tergantung dari komposisi dan jumlah pengerjaan yang sudah dilakukan. Ya. Mungkin yang agak baru adalah stress equalizing ya. Jadi stress equalizing itu dipanaskan di temperatur yang relatif rendah sekitar 200 atau 200 ya. Dia digunakan untuk menyamakan ya stres yang ada di nikel yang sudah dilakukan pengerjaan dingin ya. Pemanasan ini tidak akan mempengaruhi mechanical properties yang ada. Ya, jadi biasanya untuk annealing itu kan temperatur lebih tinggi, annealing dan stress relieving temperaturnya relatif lebih tinggi, ya. Dia bisa menggunakan ya dalam artian dia akan menghilangkan kekuatannya, ya. Tapi untuk stress equalizing, ya dia relatif untuk menyamakan atau membalancekan ya stres yang ada di dalam logam nikel ini, ya, tanpa secara signifikan ya menghilangkan atau mengurangi mechanical properties-nya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah solution treatment dan edge hardening. Ya, jadi kita ambil salah satu contoh dari paduan dari nikel ya adalah Nimonic alloys ya. Nimonic alloys ini untuk solution treatmentnya kita panaskan di temperatur 1080 sampai 1200 derajat ya sekitar 10 jam. Ya, kemudian kita edging ya di temperatur yang lumayan tinggi juga ya 700 sampai 890 derajat selama 10 sampai 16 jam. Ya. Selama solution treatment ini ya maka akan kita dapatkan suatu matriks nikel ya di mana dia biasanya strukturnya adalah FCC ya, dengan di dalamnya ya kita memiliki supersaturated gamma solution ya atau gamma precipitate seperti itu ya. Gamma precipitate-nya itu terlarut ke dalam FCC menjadi gamma solution ya. Nah, sewaktu kita edging ya gamma solusinya itu akan terdekomposisi ya, dia akan membuat atau mengeluarkan ya atau mengendapkan ya precipitate yang sangat halus ya yang disebutlah gamma prime phase ya, yang biasanya dia adalah nikel aluminium compound ya. Nah, precipitate inilah yang bisa meningkatkan kekuatan dari nikel tersebut ya. Nah, mnemonic ini ya bisa kita gunakan di temperatur tinggi ya, dia tidak akan kehilangan kekerasannya di temperatur yang cukup tinggi ya, karena gamma phase-nya itu tadi memiliki temperatur rekristallisasi yang sangat tinggi sehingga di sekitar 780 derajat, 700 dan 800 derajat pun ya dia tidak berterrekristallisasi ya. Dan juga gamma prime-nya itu tadi tidak berkoagulasi sehingga dia tidak membesar ya, sehingga
hampir di temperatur yang cukup tinggi, ya dia tidak mengalami pengurangan kekuatan, ya sehingga kita bisa menggunakan mnemonic alloys ini untuk aplikasi di temperatur yang tinggi, gitu ya. Oke. Dan terakhir adalah ini adalah detail beberapa dari paduan dan temperatur serta durasi dari solution treatmentnya, ya, dan juga agingnya. Ya, ini ada beberapa jenis paduan dari nikel, ya, untuk pengerasan, ya, solution treatment dan age hardening. Ya. Baik, dengan ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian dari perlakuan panas untuk non-ferrous material, ya. Semoga kita bisa mendapatkan tambahan informasi, ya, baik secara keseluruhan untuk mengenai perlakuan panas pada non-ferrous maupun di video ini, ya, perlakuan panas pada nikel. Sampai ketemu lagi di video lainnya.